Oktober bulan istimewa bagi umat Katolik. Bulan berdoa Rosario. Lebih istimewa lagi bagi umat Paroki Fransiskus Asisi Karot, Keuskupan Ruteng. Nah, Sobat Media Komsos, di paroki ini ada Gua Maria Golocuru yang menjadi salah satu tempat ziarah rohani yang selalu ramai dikunjungi pada bulan Rosario ini. Dan Oktober ini juga menjadi bulan merayakan Pesta Pelindung Paroki. Dan tidak heran jika bulan ini banyak acara, mulai dari prosesi patung Bunda Maria, pentas seni, hingga bazar kuliner. Pokoknya setiap minggu ada keramaian yang terpimpin tentunya. Sobat Media Komsos, agenda satu bulan ini juga semakin ramai dengan adanya Festival Golocuru yang terselenggara berkat kerjasama paroki, Keuskupan Ruteng, dan pemerintah daerah Manggarai. Dan saat ini telah hadir bersama saya Pastor Paroki Fransiskus Asisi Karot, Pater Probo OFM. Salam jumpa Pater. Salam jumpa. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Nah Pater, Paroki Karot ini ada di tengah kota Ruteng. Ada berapa jumlah wilayah atau stasi di paroki ini? Di Paroki Karot ada 3 stasi termasuk stasi pusat dengan total wilayah 15 wilayah dan di dalamnya ada 72 KBG. Wah, banyak sekali. Nah Pater, tadi di awal saya sudah membicarakan tentang Pesta Pelindung Paroki. Nah ada Pesta Pelindung Paroki di bulan Oktober ini. 1 bulan penuh ya setiap minggunya. Ada kegiatan apa saja nih Pater? Betul, kami selama 1 bulan ini melaksanakan kegiatan, ada misa, ada lomba baca kitab suci, lomba paduan suara, lanjut dengan pesta seni budaya Manggarai. Kami mengemasnya menjadi satu dengan dalam rangka Pesta Pelindung dan juga September yang kemarin dengan bulan kitab suci, sehingga semua dikemas dalam rangka pariwisata holistik yang menjadi fokus perhatian keuskupan kita tahun ini. Begitu. Jadi setiap hari Minggu nih Pater kegiatannya? Betul, setiap hari Minggu. Dan berpusat di Golocuru. Di Golocuru. Ya, jadi mungkin Sobat Media Komsos di rumah yang ingin sambil berziarah, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di Golocuru setiap hari Minggunya. Nah, yang terlibat ini siapa saja nih Pater? Iya, kami memfokuskan, memprioritaskan umat intern paroki. Dari semua stasi kami mengundang dan melibatkan mereka untuk terlibat dalam seluruh kegiatan selama bulan Oktober ini sampai akhir bulan tanggal 30 nanti, sehingga sekali lagi hanya intern sebenarnya. Oke, hanya intern. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya Pater, mungkin yang ingin ikut menyaksikannya datang dari luar paroki boleh sekali. Boleh, dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, di tengah-tengah merayakan Pesta Pelindung ini dari Paroki Karot, ada juga turut meramaikan nih kegiatan juga di tanggal 21, 22 dan 23 itu ada Festival Golocuru. Kegiatannya apa saja nih selama festival ini? Ya, 3 hari, 21, 22, 23 Oktober, pihak keuskupan lewat Komisi Budaya dan Pariwisata bergabung yang memang sudah melaksanakan yang sebenarnya merupakan program kerja keuskupan. 3 rangkaian pesta, pentas seni dan budaya. Ada macam-macam kegiatan yang kami awali dengan pentas seni dan budaya, lalu juga ada prosesi patung Bunda Maria yang memang kami ciptakan untuk paroki kami sendiri, Maria Lourdes yang bermotif Manggarai. Lalu juga ada misa bersama dan yang akhirnya ditutup dengan caci. Bukan dalam rangka penti, tapi dalam rangka festival begitu ya. Oke, jadi nanti ditutup dengan caci di tanggal 23 itu ya. Ya. Nah, dan juga melibatkan ada beberapa paroki di luar ya untuk festival ini, Pater. Oh ya, betul. Kami melibatkan 6 paroki lain di Kota Ruteng. Lalu juga ada lembaga-lembaga atau instansi, ada sanggar yang terlibat. Juga melibatkan beberapa paroki perwakilan dari Kevikepan Reo, Labuan Bajo, dan Borong, sehingga semuanya akan berkumpul di Karot waktu itu.
Wah iya Pater. Nah tadi juga saat berbincang dengan Pater katanya patung yang diarak ini yang untuk berziarah ini di Paroki Karot ini dibuat oleh umat Paroki Karot ya Pater? Iya betul. Ya nama umat ini cukup nyentrik, dia cukup punya kreativitas dan seni yang tinggi untuk membuat sebuah patung. Banyak umat sudah meminta, memesan, memperbaiki patung yang ada pada dia. Sehingga saya pun akhirnya tercetus ide untuk meminta umat ini menciptakan sebuah patung yang memang patung Maria yang menghadirkan nuansa budaya Manggarai karena kait dengan tahun pariwisata holistik tahun ini. Oke, jadi patung Bunda Maria dengan nuansa Manggarai luar biasa sekali. Nah, Pater, apa sebenarnya harapan bagi untuk kehidupan iman umat dengan adanya kegiatan ini? Ya, setelah COVID kemarin berlalu, sebelumnya kami mengalami bahwa ada kelesuan, ada kekosongan hidup dan juga kegiatan dalam kehidupan dan karya gereja. Setelah COVID mereda, mulai dibuka, maka kami mencoba membangkitkan kembali gairah hidup iman dan juga menggereja umat di Paroki Karot ini. Mulai dengan sebenarnya dulu dengan inkulturasi, dilanjutkan dengan lontol leok, tapi memang kandas karena juga akhirnya muncul lagi COVID. Tapi setelah mulai lagi kami mulai membuka lagi. Diawali dengan bulan Agustus yang lalu kami membuka ya aneka lomba baik olahraga maupun seni budaya dalam rangka 17 Agustus waktu itu, yang akhirnya ditindaklanjuti dengan bulan Oktober ini, sehingga hidup iman umat dan hidup menggereja umat kami harapkan semakin bertumbuh, semakin disemangati dan dibangkitkan lagi untuk ada bersama sebagai satu komunitas gereja di Paroki Karot ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, Romo, setelah kehidupan iman umat yang semakin bertambah, bertumbuh dengan baik, apa harapan Pater nih? Karena ada juga ya acara pentas seni dan budaya, kira-kira yang diharapkan untuk kelestarian alam dan budaya nih Pater. Baik, kami memang melihat bahwa bersama dengan keuskupan kami mencanangkan bahwa tahun ini menjadi perhatian bagi kami untuk mengangkat kekayaan dan juga kearifan lokal Manggarai. Sekali lagi sejak awal tahun kami sudah mencoba mengangkat itu dan mengemas beberapa kegiatan, dan sekali lagi memuncak pada bulan ini. Kami mengharapkan bahwa akhirnya umat semakin mengenal apa yang ada pada diri mereka sendiri dan akhirnya bangga dengan apa yang mereka miliki sebagai orang Manggarai. Karena saya memperhatikan anak-anak sudah tidak lagi bisa memukul gong macam gitu ya, gendang. Lalu juga tidak ada, ketika saya waktu awal lontol leok misa inkulturasi, saya meminta orang untuk sesek sapu. Orang-orang kuda, keluarga muda, banyak juga yang tidak tahu mengikat itu. Mereka terbiasa dengan topi-topi yang ada di pasar. Sehingga saya berharap bahwa dengan kegiatan ini budaya Manggarai semakin dianggap sebagai kekayaan yang luar biasa bagi umat, yang menjadi kearifan lokal menghadapi berbagai macam hal yang masuk ke Manggarai ini, tapi sekaligus menjadi kekayaan yang mampu membuat mereka bisa menopang kehidupan dalam kehidupan bersama di paroki ini maupun juga dalam kehidupan ekonomi warga dimanapun mereka berada, teristimewa di daerah-daerah kami di wilayah Paroki Karot ini. Terima kasih, begitu. Oke ya Pater, dan saya juga melihat ada agenda, ada penanaman pohon juga nanti ya Pater. Betul ya, kami rencanakan pada tanggal 22 di puncak Gulu Curu yang agak terbuka seperti itu, kurang nyaman untuk berdoa, maka kami akan tanam beberapa pohon yang cukup rindang agar umat bisa lebih nyaman dalam berdoa, berbakti, dan juga memohon pengantaraan rahmat Allah lewat Bunda Maria. Ya, gitu. Tentu saja untuk tetap merawat alam dan juga budaya tadi seperti yang Pater katakan. Nah, tadi sempat juga Pater katakan bahwa ekonomi umat nih, harapannya dengan adanya kegiatan ini untuk ekonomi umat seperti apa nih Pater? Ya, kami memang sekali lagi sejak awal tahun mengangkat hal ini. Kami mau membuat umat akhirnya bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang ada yang mereka miliki,
dengan kekayaan lokal kita. Sehingga pada waktunya saya akan mencari orang-orang yang bisa berkelompok bersama dan bisa bekerja bersama, menghasilkan sesuatu untuk bisa dijual begitu ya. Memang kendalanya adalah bahwa bagaimana pasarnya ini. Memang kami sedang mencoba mendekati beberapa orang kenalan untuk bisa menggapai hal itu gitu ya. Tapi memang kesulitan bahwa umat kurang kepeduliannya untuk bisa bersama kami membentuk kelompok yang akhirnya bisa diberdayakan, difasilitasi oleh paroki, dan yang akhirnya membangun jejaring dengan pemerintah, dengan keuskupan atau pihak-pihak donatur yang lain. Saya kira seperti itu. Oke Pater, nanti puncaknya untuk Pesta Pelindung akan terjadi di 30 Oktober ya? Di hari Minggu tanggal 30 Oktober. Nah Sobat Media Komsos, demikian bincang-bincang saya bersama Pater Probo mengenai hari-hari perayaan Pesta Pelindung Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot dan juga Festival Golok Curu yang berlangsung di 21, 22, dan 23 Oktober 2022. Semoga kegiatan-kegiatan ini membawa berkat bagi semua orang. Saya Rosi pamit undur diri, sampai berjumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.